Disiarkan secara terjadwal di SMP Negeri 15 Surabaya. Di Studio Talkshow pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 di Jalan HM Nur nomor 352 di Kota Surabaya. Izinkan kami mempersembahkan di Bell Talkshow mengudara Something Speak About Everything. Nah, kali ini Libel Talkshow menghadirkan episode yang terbaru di Studio Talkshow dan tim yang sudah tidak diragukan lagi. Libel Talkshow mengundang tamu spesial yakni murid bertalenta di Libels yang akan mengobrol santai dengan host yang sudah familiar. Penasaran? Langsung saja, ini dia Libel Talkshow. Speak about everything. Berbagi cerita bersama kami, Libel Talk Show mengudara. Something Speak About Everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di episode talk show yang baru baru perdana gitu ya. Gak perdana sih. Oke, setelah libur ya. Setelah libur yang lama, akhirnya Libas Talk Show kembali mengudara lagi. Bersama saya, host yang sudah familiar menurut mata penonton dari Libas Production. Saya, Muhammad Isam Arzak dari kelas 8A dan rekan Saya Nisrina Virus Nadlif dari kelas 8E. Saya host baru di sini. Baik, host baru dan narasumber yang keren sesuai judul ya. Baik, di episode kali ini kita mengundang narasumber yang keren ya, sesuai judulnya ya. Dan di sini kita kayak nggak familiar, udah familiar sama bintang tamu atau gue starnya kali ini ya. Kalau dulu ini host ya, sekarang udah beralih menjadi narasumbernya. Kira-kira siapa? Langsung saja, Kak Nazwa Naila ini dari kelas 9I sebagai murid bertalenta. Oke, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin keluarga atau warga 15 sudah familiar sama saya, tapi jangan bosan sama saya. Saya Nazwa Naila Ilmi dari kelas 9I yang biasanya di sini duduk sebagai host. Dan tiba-tiba saya diberi kabar, Kak, biasa jadi gestar ya. Waduh. Menjadi narasumber dadakan gitu ya. Seneng, berdek, campur aduk lah gitu. Siap. Baik, di episode kali ini kita akan membahas seputar perjalanan Kak Wawa menjadi seorang yang emas dibilang ya. Baik, kita akan melontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan di episode talk show kali ini. Dimulai dari pertanyaan pertama yang akan dilontarkan oleh Ririn rekan saya. Nah, bagaimana sih Kak Naswa kok bisa menjalani ini semua? Dan bagaimana Kak Wawa ini bisa menjadi seorang yang bisa dibilang emas buat tahun ini? Bener banget. Aduh, gimana ya? Dan tentunya alhamdulillah sampai di titik ini juga nggak mudah bagi saya. Dan bagaimana sih Kak kok bisa sampai titik ini? Tentunya berjuang ya. Berjuang ya. Iya benar, berjuang. Emang ada saatnya buat jatuh. Nggak melulu kayak aku setiap berproses, aku setiap melakukan sesuatu selalu berhasil. Enggak, aku juga pernah gagal, aku juga pernah jatuh. Intinya capek itu wajar, asalkan nyerah itu nggak boleh. Karena kegagalan itu bukan kayak kegagalan itu suatu hal yang wajar gitu loh. Jadi keberhasilan itu nggak melulu jalannya itu langsung berhasil terus gitu, enggak. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda seperti itu. Keren. Give fokus to Kak Wawa. Oke. Jadi kuncinya berjuang, jatuh, bangkit kembali. Ya, benar banget. Wah, ini sedikit motivasi atau quotes dari Kak Wawa hari ini ya. For today, oke. Pertanyaan kedua akan saya lontarkan. Baik, siap Kak Wawa? Jangan susah-susah ya. Aku nggak belajar soalnya. Oke. Ini kan Kak Wawa sebagai siswi bertalenta. Soalnya judulnya ini ya. Nah, di sini Kak Wawa bisa ceritain nggak
sehari-hari Kak Wawa sebagai siswi bertalenta itu seperti apa? Atau mungkin iya kayak sehari-hari itu ngapain gitu biar mencapai jadi siswi yang bertalenta gitu. Kesehariannya gitu ya. Kesehariannya Wawa itu ngapain aja? Sama sih, sama kayak temen-temen, sama kayak kalian juga, nggak ada bedanya. Intinya juga belajar itu pasti, berdoa itu juga harus. Intinya usaha sama doa itu harus balance, harus seimbang gitu. Nggak boleh usaha terus tapi doanya kurang. Kan ada kan yang bilang kalau usaha tanpa doa itu sombong, doa dan tanpa usaha itu bohong, kayak gitu. Jadi kesehariannya Wawa ya sama kayak kalian semua gitu. Ya belajar. Tapi kalau Wawa waktu duduk di SMP ini, rumah itu rasanya cuma tempat buat makan, tidur sama mandi. Iya, bener banget, karena satu hari itu lebih banyak beraktivitas di sekolah. Pagi sekolah sampai sore, belum nanti ada kegiatan ekskul dan kegiatan yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi udah dijelaskan sama Kak Wawa ya, sehari-hari Kak Wawa tuh ngapain gitu ya. Mungkin dari cerita Kak Wawa ini bisa jadikan quotes ataupun quotes motivasi ya, motivasi bagi kita semua, terutama penonton-penonton dari Libas Production. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Ririn. Nah, bagaimana sih Kak Wawa membagi waktu agar jadwal kakak tidak berantakan? Tidak berantakan, ya benar-benar. Oke, aku jawab ya. Ya, boleh. Memanage waktu ketika kalian mengikuti sebuah kegiatan yang banyak itu perlu banget. Aku pernah dimana aku nggak bisa bagi waktu karena emang ada dua kegiatan yang sama-sama berbenturan seperti itu. Jadi gimana sih Kak caranya membagi waktu? Diprioritaskan apa yang menjadi prioritasnya, seperti itu. Soalnya kan kalau misalnya kita dalam suatu kegiatan atau suatu organisasi, tentunya yang kerjakan bukan sendirian ya, namanya organisasi, kelompok, pastinya kan kerjanya kan bareng-bareng seperti itu. Nah, untuk membagi jadwal itu dilihat dulu. Misalnya aku dapat tugas A, sedangkan tugas B juga harus dijalankan. Nah, di sini posisinya dimana sama-sama aku jadi koordinator. Aku pernah di posisi itu ya. Aku cerita ini sharing-sharing ya, kita ngobrol santai gitu. Jadi di dua kegiatan itu aku menjadi koordinator. Nah, aku pertama handle yang A dulu. Setelah aku handle, aku lari ke yang B. Intinya aku tetap bantu dua-duanya, aku tetap pantau dua-duanya. Cuman kayak secara bergantian gitu loh. Jadi kayak satu jalan, satu nggak jalan, itu nggak bisa. Memanage waktu itu penting banget. Asalkan memang kita kan pelajar ya, kita pelajar, tugas kita yang utama adalah belajar kayak gitu. Meskipun kalian ikut organisasi banyak, kegiatannya banyak, oke, itu bagus. Cuman tujuan pertama kalian tuh belajar. Jangan sampai belajar itu lupa gitu loh. Kalian bisa jadi yang terbaik juga karena belajar kan. Nah kayak gitu. Jadi memanage waktu sebaik-baiknya sebelum kayak kita bertindak. Coba dipikir baik-baik dulu. Misalnya ini ada open recruitment, aku mau masuk. Ini ada open recruitment, aku mau masuk. Coba dipikir baik-baik, bisa nggak ya aku bagi waktu, bisa nggak ya? Karena emang tujuannya kita kan kayak mencari apa ya, pengalaman, pelajaran, ya, pengalaman baru gitu. Tapi juga harus benar. bisa memanage waktu sebaik mungkin. Jadi dijadwalkan gitu loh, prioritasnya itu dijadwalkan gitu. Baik, jadi kesimpulannya ini ya, berarti tanggung jawab ini penting banget ya Kak Wawa ya. Tanggung jawab dari satu tugas A dan satu tugas B itu penting banget. Terutama dalam membagi tanggung jawab itu menjadi satu jalan gitu ya Kak Wawa ya. Gitu. Saya pernah dapat kata-kata gini bunyinya. Jangan jadwal yang diprioritaskan, tapi prioritas itu dijadwalkan. Wah, boleh give applause tuh Kak Wawa. Quotes lagi, baik. Tapi ada juga ya Kak Wawa, quotes yang bilang gini. Kalau kamu berani nyemplung, berani juga basah. Ya. Gitu. Kalau kamu berani untuk melangkah, berarti berani bertanggung jawab. Bener kan Kak Wawa ya? Bener banget. Bener. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini jadi aku kepo banget nih Kak Wawa ya. Ini kan banyak siap harinya kesehariannya ini dong. semangat banget ini kira-kira ya. Nah, ini aku kepo ini. Kira-kira siapa penyemangatnya ini?
Waduh. Siapa penyemangatnya? Iya, penyemangat. Tentunya yang pertama dari diri sendiri dulu. Karena sebelum mendapatkan semangat dari orang lain, kita harus menyemangatin diri sendiri. Karena kan nggak mungkin toh kita semangat nunggu disemangatin orang lain. Berarti kayak gini, gitu. aku semangat ya, aku semangat. Iya, harus dong, harus semangat dari diri Memotivasi sendiri. diri sendiri dulu gitu ya. Keluarga, teman dekat, sahabat-sahabat gitu, banyak sih yang bikin semangat. Terutama itu kalau buat aku ya, kenapa sih kok selalu semangat? Karena ada impian yang dituju. Itu sih. Waduh. Kalau aku itu sih. Kira-kira impiannya apa ini? Apa ya? Apa ini cita-cita dah? Iya boleh impian. Jangan di spoiler di sini. Spoiler, oke. Udah. Oke, bisa lanjut ke Ririn. Pertanyaan selanjutnya. Nah, Kak Wawa di Libels ini ikut ekstrakurikuler apa aja sih? Ya kok kelihatannya keren-keren gitu ya. Terus Kak Wawa ini ya, setiap ada di ekstrakurikuler, misalnya aku aku ikut Paskib, ada Kak Wawa, PMR, ikut PMR, ada Kak Wawa gitu, kayak di mana-mana ada Kak Wawa gitu. Ini kira-kira ikut ekskul apa aja gitu? Di mana-mana ada Wawa itu. Di mana-mana ada Wawa, iya. Tapi gak bosan kan? Nah, Ya, di sini di Libels aku ikut Paskib, Paskib, PMR, OSIS, Libels Production, RT, Better, SKI. KI. Berapa? 6? 6. Ya, jangan Ini banyak-banyak. kira-kira berat nggak Kak Wawa? Ngejalanin 6 ekskul atau organisasi ini? Kalau berat itu pasti. Cuman kalau kita belum merasakan, belum melakukan kan kayak masa kita bilang berat kalau itu belum dilaksanakan gitu loh. Jadi kalau berat, capek itu pasti. Cuman kan kayak emang ada sesuatu yang buat aku semangat gitu loh. Oh, aku ikut banyak kayak gini berarti ada sesuatu hal yang harus aku tuju kayak gitu. Balik lagi sih, intinya harus bisa memanage waktu gitu. Memanage waktu. Kalau bilang manage waktu, ini kalau misalnya ya Kak Wawa belum manage waktu gini ya. Terus hubungannya sama ekstrakurikulernya aku mau tanya ini Kak Wawa. Ini kan ada ya ekstrakurikuler PMR sama Paskib ini ya, yang jadwalnya juga bentrokan gitu ya Kak Wawa. Sama-sama hari Rabu ya Kak Wawa. Ini gimana cara Kak Wawa memanage waktu dan jadwalnya ini untuk dua ekstrakurikuler tersebut yang dijalankan secara bersamaan gitu. Oke, Paskib dan PMR kan memang sama-samaan hari Rabu, waktunya kan juga samaan. Gimana sih cara baginya? Kalau misalnya aku bisa membelah diri ya, aku bakal membelah diri. Cuman kadang gitu aku kan di startnya kan jam 3 ya. Jam 3 sampai jam 4 kurang seperempat mungkin aku di Paskib. Terus nanti lari ke PMR kayak gitu. Tapi kadang juga Rabu ini ke Paskib, Rabu depannya ke PMR. Jadi intinya gantian gitu. Gantian, harinya gantian. Tapi kalau waktu salah satu dari Paskib atau PMR ada lomba, kalau misalnya PMR ada lomba nih ya, aku libur dulu Paskibnya. Kalau misalnya Paskib lomba, aku libur dulu PMR-nya gitu. Oke. Lanjut pertanyaan dari Ririn. Boleh nggak sih Kak kasih tips dikit aja, banyak juga boleh sebenarnya. Gimana caranya biar kita nggak nervous saat lagi MC atau nge-host? Ya ini kan kebetulan ya, Kak Wawa ini adalah salah satu MC, nggak satu ya, ada 2 ya MC-nya ya. Jadi Kak Wawa ini adalah satu MC dari Hari Anak Nasional Surabaya tahun 2023 kemarin nih ya Kak Wawa. Ya, Juli kemarin. Nah ini kira-kira gimana Kak Wawa cara buat jadi MC yang baik, jadi MC yang ngomongnya itu nggak gugup ataupun nggak nervous ini. Mungkin bisa dijadikan pelajaran buat adik-adiknya gitu, yang lagi belajar gitu lah. Ya, aku dulu emang dari kecil, dari TK itu kayak suka ngobrol gitu loh. Terus di SD, hobi. Terus di SD itu juga sering ikut lomba-lomba kayak dai atau storytelling gitu. Akhirnya aku merasa kayak passionku ternyata di sini gitu, dan gimana caranya buat aku ngembangin itu. Dan ternyata di SMP alhamdulillahnya sering ditunjuk sebagai MC, dan yang lebih seneng, lebih bersyukurnya tuh kemarin ditunjuk sebagai MC Hari Anak Nasional itu 2023 yang dimana itu tamunya tuh banyak banget. Kan ada Pak Eri juga, wali kota Surabaya itu. Wali kota gitu ya. Acara sekelas wali kota yang keren gitu ya Kak. Ya, emang itu acara tahunan gitu untuk memperingati Hari Anak Nasional. Dan gimana sih Kak cara menangani gugup ya tadi ya? Gugup. Rasa takut, deretuk gugup itu pasti ada. Bukan berarti orang yang sudah profesional nggak deretuk itu, bukan kayak gitu. Intinya dari sini tuh banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca, atau mungkin
waktu scroll Waktu luang handphone, kelasan iya, gitu ya. mendengar ada Benar-benar. kosakata baru nih gitu, itu dipakai. Jadi waktu di backstage tuh aku kayak, aduh, aku bisa nggak ya? Kayak rasanya itu udah adem panas gitu loh. Iya, underdog banget Panas soalnya. dingin gitu. Iya, soalnya kan tamu-tamunya kan kayak orang-orang Penting hebat, gitu ya, orang orang-orang penting. penting, bener. Siap. Dan kalau boleh jujur aku di sini ya awalnya underdog tuh. Kan kita nggak penting nggak apa? Oh kita penting ya. sorry. Bercanda. Iya, jadi intinya tuh banyak-banyak belajar untuk kosakata, Ya. terus banyak-banyak berlatih untuk public speakingnya. Nah kira-kira beratnya gimana Kak Wawa? Yang awalnya mungkin belajar di depan kaca, nanti belajar di depan banyak orang. Presentasi misalnya. Iya, kayak ya. presentasi kan, soalnya tugas-tugas sekolah kan banyak ya yang presentasi Iya, ya. benar. Atau mungkin kalau misalnya nggak berani ke orang umum banyak dulu, coba ke ayah ibu, ayah bunda di rumah. iya, Coba iya. bunda aku mau ini, coba dilihat dong. Gitu. Soalnya kan biasanya meskipun nggak banyak dibahas satu orang kan aja udah nervous ya. Iya. Nah itu. Terus senam mulut biar nggak belibet, itu Iya, juga caranya, bisa. apa? Apa ya? Tutorialnya ada di YouTube. Kalau waktu itu aku pernah lihat itu kayak A I U E O gitu sih. A-I-U-E-O, Pernah ya. dengar nggak itu? Pernah, Rudin sering pernah sih. kan? Sering ya, ya kayak Lewat gitu. scroll TikTok gitu misalnya. Iya kayak gitu. A-I-U-E-O. Ya, itu bisa dipraktikkan juga. Intinya banyak-banyak berlatih, banyak-banyak untuk mencoba juga. Jadi kalau misalnya sebelum ditunjuk ya, kamu mau nggak jadi MC, kamu mau nggak ada lomba ini, kalau bisa itu PD. iya pede, percaya diri itu nomor satu. Jangan tunggu ditunjuk dulu, tapi punya inisiatif kayak Inisiatif. iya, kalau misalnya ada lomba, jangan lihat menang kalahnya dulu. Pengalaman itu penting banget, kayak gitu sih menurutku. Ngomong-ngomong soal acara wali kota nih Kak Wawa ya. Ini denger-denger ini Kak Wawa pernah dapet piagam wali kota ya Kak Wawa ya. Iya, Apa piagam wali kotanya nih Kak Wawa? Ya, jadi waktu itu alhamdulillahnya aku dapat juara 1 Wow. lomba dai sekota dai. Surabaya yang bisa give up Kak Wawa. Oke. Keren. ya itu waktu itu sih kayak lawan-lawannya tuh luar biasa banget, hebat-hebat banget kayak gitu. Dan waktu itu waktu puasa. Waktu puasa. Iya, lombanya Tahun itu berapa waktu tuh, puasa 2021, 2 tahun yang lalu. Iya, waktu aku Pas masih Covid berarti Kak Wawa ya. semi pandemi sih, udah pandeminya udah Oh, selesai, tapi masih iya. masih waktu itu masih rame-ramenya pakai masker, masih jadi 2 tahun yang lalu waktu aku masih duduk di kelas 7. Awalnya tuh kayak nggak nyangka kan, awalnya tuh seleksi tingkat wilayah dulu ya, Surabaya Utara lawan Surabaya Barat dan lain-lain tuh diseleksi di SMP 5 di SMP 5, dan ternyata waktu habis perform siangnya dikabarin alhamdulillah lolos di tingkat kota. Di tingkat kota otomatis kan udah terseleksi nih anak-anaknya ya, otomatis kan saingannya semakin berat kayak gitu. Akhirnya waktu babak untuk menjadi juara itu diadakan di SMP Negeri 12 ya. Di situ aku ngelihat wah, lawanku keren banget. Tapi dari situ ayo jangan pesimis gitu, pasti Percaya bisa. diri ya, Iya, optimis ininya gitu ya. Oke, optimis, oke. percaya diri, banyak-banyak membaca, menghafal teks berulang kali kan di situ. Akhirnya perform, aku dapat urutan tengah-tengah sih. Perform, tiba-tiba siangnya habis salat duhur itu langsung diumumin juara 1, 2, 3-nya, dan alhamdulillah dapat juara 1 kayak Masya gitu. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Oke, ini Kak Wawa kan udah kelas 9 ya Kak Wawa ya. Nah, ini udah ada kepikiran nggak mau masuk SMA mana ini? Atau SMK atau SMA mana ini? Insya Allah nanti ke SMA. SMA Ya, mana ini Kak? Ya, SMA mananya nggak tahu. Tapi pastinya punya impian nih ya. Ya bismillah aja, sesuai dengan keinginan. Gitu aja. Oke, ini Kak Wawa ini jadi ikut organisasi apa aja Kak Wawa? OSIS? Kalau di 15? Iya, di SMP. OSIS, LP, Oke. terus ekstranya ada Paskib, PMR, SKI, sama ada Better. Oke. Ya. Ini ngomong soal OSIS nih Kak Wawa ya. Ini kan Kak Wawa sebagai wakil ketua OSIS 1 ya Kak Wawa ya. Oke. Ini kira-kira dengar-dengar OSIS ini mau ada open recruitment ya Kak Wawa ya? Spoiler nggak ya? Enggak ya. Ya, jadi OSIS SMP Negeri 12 Surabaya
dalam waktu beberapa hari lagi akan mengadakan open recruitment untuk masa bakti 2023-2024. Jadi pantengin terus IG OSIS maupun nanti Libas Production biasanya juga nge-share jika who's the next leader. Siapa yang akan jadi pemimpin-pemimpin selanjutnya? Ya, penasaran nih kira-kira ya. Oke. Boleh lanjut, Ririn, pertanyaan selanjutnya. Dengar-dengar juga di OSIS lagi nyiapin sesuatu. Kalau boleh tahu juga itu apa tuh? Sesuatu apa ya? Something apakah? Nggak ada sih ya. Sesuatunya itu tadi pendaftaran apa rekrutmen buat OSIS yang baru. Nggak jauh-jauh dari itu. Ya, benar. Ini kira-kira ngapain aja kayak apa ya? Pastinya nanti ada seleksi ya. Awalnya pendaftaran dulu, terus nanti ada tes tulis, lalu tes wawancara. Nanti tes wawancara ini dibagi dua. Yang pertama bareng sama BPH OSIS, terus yang kedua bareng sama Bapak Ibu Guru. Setelah itu nanti akan ada orasi, dan setelah kita pilih siapa yang akan menjadi pemimpin, kita sertijab. Waduh. Wah, aku lengser. Seneng nggak kira-kira atau sedih gitu? Antara seneng juga, sedih pasti iya sih. Oh. Oke, ini kalau bicara soal organisasi ini ya. Ini tadi kan Kak Awa kan udah jelasin ya, udah sebutin juga organisasi yang Kak Awa ikutin di internal atau di dalam sekolah ini apa aja. Nah, ini Kak Awa ada nggak organisasi yang diikutin di luar sekolah? Ada. Apa itu Kak Awa? Mau tahu? Boleh. Ya, aku ikut organisasi pelajar Surabaya. Orpes. Organisasi Pernah dengar nggak? Surabaya. Pernah kan? Ya itu. Orpes. Itu ngapain aja Kak Awa? Jadi Orpes itu mayoritas ketua OSIS kota Surabaya. Oh, jadi khusus kota Surabaya aja gitu? Iya, benar. Jadi itu kita berorganisasi, kita belajar bareng-bareng, tapi nggak hanya sama teman sesekolah aja, tapi itu bareng-bareng sama sekolah-sekolah yang lain juga. Jadi sekota Surabaya, entah itu negeri ataupun swasta. Nah, di Orpes ini dibagi menjadi dua divisi, ada tim sukses sama tim kreatif kayak gitu. Ini Kak Wawa masuk tim mana ini? Aku tim sukses. Nah, itu ngapain aja Kak Wawa? Tim sukses itu biasanya yang terlibat di event-event. Kalau tim kreatif lebih terpacu gitu. ke kontennya, ke Instagram, itu tim kreatif kayak gitu. Jadi diseleksi juga sih masuk Orpes itu, jadi dari banyaknya pelajar se-Surabaya tahun generasi 11 ini, akan generasi 11 ya. Generasi 11 ini pengurus Orpesnya cuman ada kurang lebih 35 ya, anak. Ya, jadinya tim inti, tim sukses sama tim kreatif kayak gitu. Tim inti ada ketua, wakil. Ya, struktur. Oh, struktur. Ketua, wakil, sekretaris bendahara kayak gitu. Hampir sama sih kayak OSIS gitu. Nggak ikut organisasi lainnya gitu? Kalau untuk eksternalnya cuman Orpes aja sih. Orpes aja. Ya, nanti semoga SMA ikut lebih banyak. Amin. Ikut duta SMA enggak Kak Wawa? Amin. Semoga. Karena kayak keren-keren ya. Pintar-pintar juga kan. Oke. Ini kita habis dari ngomongin yang organisasi atau eskul, organisasi yang eksternal di luar sekolah. Aku lupa ini. Tadi mau tanya. Tadi Kak Wawa kan menyebutin eskulnya ya. Ada tadi apa? Ada Paskib, PMR, SKI, Better. Nah, Betternya apa Kak Wawa? Kok aku belum pernah denger gini, Betternya apa? Masa sih udah siapa belum pernah denger Better? Jadi Better itu singkatan dari Be Nice Together, di mana itu salah satu komunitas yang ada di 15 yang terpacu ke sosial gitu. Jadi kegiatannya Better itu apa aja sih Kak? Bisa dicek di Instagramnya Better. Ada emangnya? Ada dong, Be Nice Together gitu. Apa itu? Jadi Better itu kita bersedekah. Jadi kita biasanya di hari Jumat ada kegiatan Jumat berbagi. Yang biasanya dibagikan ke lingkungan sekitar 15 ini gitu. Biasanya kan kalau Jumat pernah tahu nggak story yang foto di depan gerbang yang besar itu? Ya itu dibagiin ke orang-orang sekitar kayak gitu. Terus juga ada buka bersama juga pastinya waktu hari puasa kemarin. Terus bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil itu sampai ke masjid mana gitu aku lupa. Terus
sama kemarin Better Join to the Go. Wow. GOW ya. Itu apa itu? Lomba tuh apa? Apa ya itu? Gabungan Organisasi Wanita. Itu programnya Bunda Rini Eri Cahyadi. Kayak apa ya? Kita kemarin tuh alhamdulillah berhasil mengumpulkan banyak banget baju-baju bekas tapi masih layak pakai. Yang dimana nanti dikumpulkan jadi satu untuk dibagikan ke warga-warga yang membutuhkan, ke warga-warga sekitar Surabaya yang membutuhkan. Gitu sih. Oke, ini pertanyaannya udah capek nggak ini kira-kira? Capek nggak ya? Oke, kita akhiri sesi pertanyaan ini ya, atau sesi talk show kali ini ya, boleh? Cepet banget. Cepet banget. Berapa menit ini? Oke, sebelum kita mengakhiri episode pada kali ini, aku mau tanya ke Kak Wawa, ini kesan-kesannya apa aja? Kesan dan harapan untuk program Libe Production selanjutnya. Kan ini kan kita baru saja open recruitment Libe Production ini ya Kak Wawa ya. Dan juga alhamdulillah banyak banget yang peminatnya gitu. Jadi setiap aku lewat gitu Kak Wawa ya. Aku lewat gitu di gedung lama gitu yang gedung kelas 7 gitu ya Kak Wawa ya. Lewat Mas Isam aku mau join LP gitu kayak banyak banget gitu. Kayak alhamdulillah gitu Kak Wawa ya. Oke, untuk kesan pesan mungkin motivasi juga ya. Iya, motivasi enggak apa-apa. Aku kan tahun kemarin jadi wakil Libers Production nih ya. Dan sekarang juga pastinya masih jadi bagian dari LP dong. Iya. Kemarin kan emang lagi sepi gitu ya, agak vakum dan sekarang alhamdulillah ini talk show perdana setelah libur. Iya, setelah libur panjang. Harapannya buat adik-adik kelas 8 dan kelas 7 semakin berkembang, terus semakin jaya juga sih program-programnya. Ya. Aku tunggu nih program-program terbaru, ide-ide yang bagus dari kalian semua gitu. Dan intinya tetap semangat. Tetap semangat. Ya, harus semangat. Oke, sebelum kita mengakhiri, terima kasih ya Kak Wawa ya. Terima kasih memberikan harapannya untuk perkembangan program-program yang ada di Libe Production ini Kak Wawa ya. Oh, motivasi. Oke, motivasi silakan. Tadi lupa tadi. Motivasinya silakan Kak Wawa. Apa motivasi buat teman-teman semuanya? Iya, motivasi buat teman-teman semuanya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang terutama masih di kalangan pelajar nih ya, karena kita masih belajar, intinya jangan pernah untuk menyerah, terus melangkah, terus berjuang di atas kaki sendiri. Intinya banyak-banyak belajar, banyak-banyak berdoa gitu. Jadi jangan pernah punya pemikiran kayak kok aku gagal ya, kok aku nggak bisa sih kayak orang lain gitu. Kamu manusia tuh punya versi terbaiknya masing-masing gitu loh. Jadi yang orang lain capai belum tentu bisa kita capai. Sebaliknya yang bisa kita capai orang lain juga belum tentu bisa mencapai apa seperti yang kita capai kayak gitu. Jadi porsi masing-masing orang itu berbeda-beda seperti itu. Jadi jangan pernah beranggapan kayak membandingkan diri sendiri. Jangan pernah kayak gitu. Kamu punya cita-citamu sendiri, kamu fokus sama dirimu sendiri. Intinya apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap jadilah dirimu sendiri. Love seperti myself. itu. Yes, be yourself. Be yourself. Oke, ini sekian ya motivasi dari Kak Wawa ya. Dan untuk mengakhiri episode talk show pada hari ini, kita mau jargon dulu. Boleh. Boleh. Aku lupa nggak ya selama nggak talk show ini. Oke, jargon dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Berbagi cerita bersama kami, Libers Talk Show mengudara. Something speak about everything. Terima kasih Kak Wawa. Terima kasih kembali.